Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabar kalian teman-temannya? Semoga kalian itu semakin membaik teman-teman, dengan keadaan yang semakin membaik, semakin sehat dan semakin pulih dari gangguan ini teman-temannya. Dan saya doakan juga buat teman-teman, semoga kalian itu cepat kembali sehat seperti sedia kala gitu teman-temannya. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan membahas 4 sensasi yang paling sulit membaik ataupun paling akhir ya teman-teman, bisa dikatakan seperti itu teman-teman ya, ataupun yang paling yang paling terakhir menjelang kesembuhan gitu teman-teman ya, yang paling alot ataupun paling membandel lah ya teman-teman ya. Apa saja sensasinya? Simak video sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi yang hadir teman-teman ya. Kalian itu akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, alangkah lebih baik teman-temannya kalau misalkan kalian itu mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-temannya, karena saya itu sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis di akun saya ini teman-temannya. Kalian tinggal scroll aja di akun saya, ataupun kalian bisa klik di bagian video teman-teman. Di situ banyak sekali video-video membahas tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan di postingan-postingan saya itu juga pembahasannya itu tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Sensasi apa sih bang yang paling terakhir ataupun yang paling membandel di tahap pemulihan ataupun penyembuhan? Ini pengalaman saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain ya yang mengalami perbedaan gitu, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu tidak semuanya sama teman-teman ya. Sensasinya bisa berbeda, ataupun tahap ataupun proses penyembuhannya juga bisa berbeda gitu teman-teman, tergantung siapa orangnya sih sebenarnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama ini menurut pengalaman saya pribadi teman-teman ya, itu di bagian ulu hati teman-teman ya. Di bagian ulu hati itu lumayan agak lama saya waktu itu pemulihannya teman-teman ya. Dan di bagian ulu hati ini sebenarnya bukan ulu hati teman-teman ya. Saya perjelas lagi ya, untuk ulu hati ini bukan berarti hati ya teman-teman ya. Ini hanya posisinya saja ya, di bagian ulu hati. Sebenarnya yang terganggunya itu esofagus teman-teman ya. Esofagus itu sejenis pintu ataupun klep teman-teman, pembatas antara kerongkongan dengan lambung gitu teman-teman ya. Kenapa sih sakitnya di bagian ulu hati ataupun esofagusnya bisa mengalami sakit teman-teman ya? Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu esofagusnya itu mengalami peruaman ataupun ada pembengkakan gitu teman-teman, tapi sedikit gitu teman-teman. Biasanya itu terdampak dari asam lambungnya ya teman-teman, ataupun ada tekanan ya, terlalu sering tertekan gitu teman-teman, sering tertekan oleh gas dari asam lambung gitu teman-teman. Biasanya kan gasnya menekan gitu teman-teman, karena sifat gas itu menekan ke segala arah gitu teman-teman. Alhasil biasanya esofagusnya jadi terganggu gitu teman-teman. Terus apakah bisa membaik bang? Bisa teman-teman ya. Kalian konsisten aja dengan menjalankan metode 3P nya, terus juga sering minum air hangat pelan-pelannya, terus sering hiburan gitu teman-teman ya. Itu semua bisa membaik ya. Saya juga bisa, kalian pasti bisa gitu teman-teman. Nah itu sensasi yang pertama menurut saya. Terus sensasi yang kedua yang paling agak membandel itu di bagian dada teman-teman ya. Di bagian dada dengan pernapasan ya. Biasanya bagian dada itu ada hubungannya dengan pernapasan gitu teman-teman. Menurut pengalaman saya itu seperti itu teman-teman. Dada itu sering mengalami yang namanya sakit ya teman-teman. Kalau untuk sakit biasanya itu dari peregangan otot ya teman-teman. Penegangan ototnya dari efek stres, efek kitanya selalu berpikir keras gitu teman-teman ya, tentang penyakit, tentang sensasi, alhasil menimbulkan peregangan otot ya. Peregangan otot itu bisa di mana saja teman-teman, bisa di bagian dada, bisa di bagian kaki, bisa di bagian kepala, bisa di bagian leher, bisa di bagian tangan, bisa di bagian ketiak gitu teman-teman. Karena kalau misalkan kita stres, itu tubuh kita itu menjadi menegang semuanya teman-teman ya. Alhasil ya mengalami penegangan otot, dan kalau misalkan penegangan ototnya terjadi, berarti ada penyumbatan ataupun aliran darah ataupun aliran oksigennya menjadi terhambat gitu teman-teman ya. Nah kalau sakit di bagian dada itu biasanya juga dari efek panas dalam teman-teman ya, efek asam lambung yang sering naik ke bagian kerongkongan gitu teman-teman ya. Karena asam lambung dengan panas dalam itu kaitannya sangat erat teman-teman ya.
Kalau misalkan orang yang sering mengalami panas dadanya, nah itu berarti asam lambungnya sedang naik gitu teman-teman. Tapi naiknya bukan ke bagian paru-paru ataupun ke bagian jantung teman-temannya, tetapi ke bagian kerongkongan sini. Tapi bang, saya tuh mengalaminya panas di bagian dada sini, yaitu karena tubuh kitanya merespon teman-temannya ketika ada cairan asam lambung yang naik ke bagian kerongkongan gitu teman-temannya, tubuh kitanya merespon ya, urat-urat gitu teman-temannya, urat-urat ataupun otot-otot kita merespon karena tubuh kita itu berhubungan satu sama lain gitu dengan otot-otot ataupun urat-urat gitu teman-temannya. Ya jadinya tubuh kitanya merespon ya, di bagian dada biasanya di sini ada panas nih teman-teman, padahal asam lambungnya itu naiknya ke bagian kerongkongan, ke bagian dada sini gitu teman-temannya. Nah itu teman-temannya, itu sensasi yang paling awet itu yang kedua ya teman-temannya. Nah kalau misalkan dadanya itu ada panas dalam ya otomatis kitanya pernapasannya agak terganggu gitu teman-temannya. Sebenarnya bukan terganggunya itu bukan ini ya teman-temannya, bukan dari pernapasan gitu teman-teman, tapi kita aja merasa aja kurang plong aja gitu teman-temannya, tapi bukan dari paru-paru gitu teman-temannya. Itu karena respon tubuh kita saat mengalami panas dalam dan juga adanya kecemasan gitu teman-temannya. Ketika ada asam lambung yang naik, kita pasti berpikirannya ke lain-lain gitu teman-teman ya, jangan-jangan ini gangguan yang berbahaya nih. Nah di situ ada kecemasan. Nah kalau misalkan ada kecemasan terus ada ketakutan, pernapasan kitanya jadi tidak stabil ataupun tidak seimbang gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman yang kedua ya, ini sensasi yang paling awet yang kedua. Terus di bagian yang ketiga itu di bagian tenggorokan teman-temannya, tenggorokan dan mulut ya. Itu biasanya sensasi paling awet menurut saya teman-temannya, karena untuk sensasi-sensasi yang lain-lain itu sudah hilang teman-temannya, seperti di bagian perut, di bagian kaki, pokoknya di mana-mana sudah hilang teman-temannya. Tetapi biasanya yang paling awet itu di bagian ini tenggorokan teman-teman, tenggorokan dengan mulut gitu teman-temannya. Biasanya mulut itu sering panas dalam ya, tenggorokan itu sering ada yang mengganjal gitu teman-temannya, terus ada perih gitu teman-temannya. Itu dampak dari panas dalam tadi teman-temannya, seperti yang saya bilang tadi teman-temannya. Kalau misalkan dadanya panas ya teman-teman, pasti tenggorokannya juga ada peradangan ataupun peruaman gitu teman-temannya, karena itu asam lambung naik ke bagian kerongkongan gitu teman-teman, ke kerongkongan dan mulut gitu teman-temannya. Tapi tidak apa-apa teman-temannya, itu bisa ditangani dengan mudah sebenarnya teman-temannya. Kalau misalkan penyebabnya dari asam lambung yang masih tinggi gitu teman-teman, terus ada panas dalamnya, ya kalian tangani saja panas dalamnya, jaga pola makannya, jaga asupan makannya, dan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-temannya. Nah itu sensasi yang ketiga. Nah teman-temannya, sebenarnya untuk sensasi yang ketiga ini sangat umum sekali teman-temannya. Tidak harus orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety hipokromatis saja yang mengalami ini teman-temannya. Ketika kalian sudah sembuh teman-temannya, sensasi yang satu ini memang akan hilang timbul gitu teman-temannya. Walaupun gitu teman-teman kalian itu sudah sembuh ataupun kalian sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety hipokromatis, kalian dulu pasti pernah merasakan sensasi yang ketiga ini teman-temannya, yaitu sensasi seperti tenggorokan mengganjal, ada ruam, terus di mulutnya sariawan ya teman-temannya. Itu sensasi yang umum dan sangat wajar teman-teman. Ketika kalian sudah sembuh nanti ya teman-temannya, terus sensasi ini masih awet terus ya, masih ada terus, yang lain-lainnya sudah hilang, jangan dikhawatirkan, karena itu sensasi yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Itu tandanya namanya panas dalam gitu teman-teman, itu ya sangat wajar menurut saya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah merasa membaik, merasa sembuh teman-teman, terus bang kenapa sih panas dalam itu seminggu sekali suka datang, ya nggak apa-apa teman-temannya, kalian pelajari saja kenapa panas dalamnya sering hadir, sering datang teman-temannya. Ya berarti kalian itu biasanya ya dari makannya gitu teman-temannya. Biasanya kalau misalkan kita sudah sembuh ya pasti kita makannya ingin yang enak-enak dong ya, pengen yang berbumbu ataupun digoreng teman-temannya, terus juga ada pedasnya gitu teman-teman. Itu sangat wajar teman-temannya sebenarnya. Untuk sensasi panas dalam itu ya kalian tinggal pelajari dari pola makannya ataupun asupan makannya, itu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan panas dalam datang itu ya kalian cuekin aja lah ya teman-teman ya. Yang penting ya kalau misalkan makannya nggak mau dijaga ya teman-temannya, ya sudah kalian terima saja ya teman-temannya kalau misalkan ada panas dalam gitu teman-teman. Kalau misalkan panas dalamnya ingin hilang,
ya kalian jaga pola makannya, asupan makannya gitu teman-temannya. Kalau ya karena panas dalam itu ya wajar teman-temannya. Jadi karena gini teman-teman, asam lambung itu ya orang yang tidak terkena anxiety juga gitu teman, ataupun tidak terkena ataupun tidak didiagnosa dokter GERD gitu teman-teman ya. Untuk asam lambung itu ya naik turun memang seperti itu. Ketika orang yang lain terkena panas dalam ya berarti asam lambung mereka sedang tinggi gitu teman-teman ya. Jadi asam lambung itu ya wajar ya, sensasi wajar, sensasi rumahan gitu teman-teman ya. Terus sensasi yang paling terakhir ataupun keempat gitu teman-teman, sensasi yang paling awet teman-teman ya. Tetap untuk panas dalam itu awet, tapi memang udah biasa gitu untuk wajar ataupun umum. Dan untuk sensasi ini teman-teman yang keempat itu selalu membuat kita panik, selalu membuat kita cemas gitu teman-teman ya. Sensasinya apa? Yaitu di bagian kepala kelapa lagi di bagian kepala teman-teman ya. Untuk di bagian kepala itu memang sangat awet menurut saya pribadi teman-teman ya. Sepengalaman saya itu sensasi di bagian kepala itu sangat awet ya, seperti pusing ya teman-teman ya. Yang paling dominan itu kelayangan teman-teman ya. Untuk sakit kepala teman-teman ya, untuk pusing itu biasanya lebih cepat ya penyembuhannya. Tetapi untuk kelayangan ini paling lama teman-teman ya. Kelayangan itu seperti kita itu jalan itu seperti goyang gitu teman-teman. Kita duduk itu berasa goyang ya. Intinya kita itu seperti berada di perahu gitu teman-teman, seperti naik perahu gitu teman-teman. Nah, kenapa sensasi kelayangan itu paling awet dan bisa suka dibilang itu sensasi kelayangan itu sensasi paling akhir menuju kesembuhan gitu teman-teman. Sepengalaman saya pribadi teman-teman ya, kenapa sensasi kelayangan ataupun di bagian kepala itu yang paling awet? Karena banyak penyebab teman-temannya untuk di kepala itu teman-temannya. Yang pertama di pencernaan ya. Kalau misalkan dari pencernaan kalian itu belum membaik teman-temannya, untuk sakit kepala, kelayangan itu adalah satu respon tubuh kita teman-temannya, ataupun tanda ya bahwa tubuh kita itu masih kekurangan asupan nutrisi gitu teman-temannya. Kalau misalkan ini dari pencernaannya belum membaik ya teman-temannya. Ketika pencernaan kita belum membaik teman-temannya, kalian bisa dipahami apakah makannya udah cukup ya teman-teman, minumnya udah cukup. Kalau misalkan makan dan minumnya kalian itu masih kurang ataupun belum cukup, tubuh kita itu akan merespon ya teman-teman, ataupun memberikan sinyal ya teman-teman bahwa kita itu masih kekurangan asupannya teman-teman, yaitu biasanya sinyal-sinyal ataupun respon-respon tubuh itu ya biasanya lemes ya teman-teman, letih, lesu, terus juga kelayangan salah satunya teman-teman, pusing gitu teman-temannya. Itu adalah bentuk-bentuk respon tubuh kita ketika asupan nutrisi, vitamin, gizi kita belum terpenuhi gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan bang, saya itu sudah makannya sudah cukup, sudah banyak, tetapi kenapa kelayangan itu masih sering hadir ya teman-temannya, kenapa kelayangan itu awet ya teman-temannya. Nah, kelayangan dan sakit kepala ataupun pusing teman-temannya itu memang paling awet ya teman-temannya. Walaupun kalian sudah makan sudah banyak, biasanya ada pengurasnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian makan sudah banyak ya, pencernaan kalian udah membaik ya, sudah tidak ada sensasi lagi gitu teman-teman ya, tetapi kalian masih mengalami kelayangan ya, itu ada pengurasnya biasanya teman-teman ya. Pengurasnya itu adalah stres ataupun banyak pikiran. Ketika kalian banyak pikiran teman-teman ya, makan sebanyak apapun teman-teman ya, itu akan tetap dikuras oleh stresnya teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, kelola stresnya, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang negatif gitu teman-temannya, apalagi terlalu mendiagnosa kepada diri kita sendiri gitu teman-temannya. Seperti misalkan ya teman-temannya, kenapa nih kelayangan itu nggak hilang-hilang, sakit kepala itu nggak hilang-hilang, sensasi di kepala itu nggak hilang-hilang, jangan-jangan ini penyakit bukan penyakit dari asam lambung ya, jangan-jangan ini penyakit ataupun penyakit berat ataupun kanker otak gitu teman-teman. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu ataupun pemikiran-pemikiran negatif itu bisa menjadi stres tersendiri bagi kalian gitu teman-teman ya. Dan ketika stres, ketika kalian terus berpikir seperti itu teman-teman ya, dan berpikirnya itu berkepanjangan teman-teman ya, itu bisa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Nah, itu bisa menjadi stres tersendiri. Dan alhasil teman-teman ya, ketika kalian stres, makanan yang kalian konsumsi itu dikuras oleh stresnya teman-teman ya, karena
apa ya, stres itu ya. Mungkin stresnya kalau misalkan tentang penyakit itu kan ada ketakutan teman-temannya, yang namanya ketakutannya sudah jelas teman-temannya, itu bisa benar-benar apa ya, bisa mempengaruhi asam lambung juga teman-temannya. Kalau misalkan asam lambungnya terpengaruh lagi ya itu tadi teman-temannya, jadi yang nggak membaik teman-temannya, jadi penyerapan nutrisi vitamin gizinya ya terganggu lagi gitu teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, karena kita itu terkena dua gangguan, kita harus menangani keduanya teman-temannya. Untuk asam lambungnya ataupun di pencernaannya, kita jaga pola makannya ya teman-temannya, jaga asupan makannya, terus sering minum air hangat pelan-pelan, terus juga lakukan olahraganya teman-temannya, berjemurnya teman-teman, terus juga sering hiburan. Yang ketiga itu menjaga pola pikir, yaitu menjaga pola pikir itu ya dialihkannya dengan sering hiburan teman-teman ya. Kalau kalian tidak mau stres, tidak mau terlalu banyak berpikir teman-teman ya, apalagi berpikir tentang sensasi atau penyakit, ya sering hiburan aja teman-teman ya. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian pikirkan, semua itu tidak akan terjadi ya. Sudah, jangan dipikirkan teman-teman ya. Kalian ya apa ya, berpikir seperti manusia normalnya teman-teman ya. Jangan terlalu berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Waktunya hiburannya hiburan teman-teman. Usahakan setiap hari hati dan pikiran kita itu selalu merasa bahagia. Gimana caranya? Ya sudah, apapun yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Apapun itu teman-teman ya, intinya ada di hal yang positif gitu teman-teman ya. Oke teman-temannya, jadi itu ya teman-temannya 4 sensasi yang paling membandel ya teman-teman ya, yang paling menurut saya itu sensasi terakhir menuju kesembuhan gitu teman-temannya. Dan untuk sariawan dan panas dalam itu memang paling akhir banget teman-teman ya. Misalkan keliangan udah hilang nih, pengalaman saya sampai detik ini teman-teman ya, saya suka ada yang namanya panas dalam ya teman-teman ya. Sering saya mengalami panas dalam. Catatan satu teman-temannya, ketika masih ada sensasi seperti panas dalam teman-teman ya, ataupun tenggorokannya gatal, ataupun ada apa ya, rasa mengganjal, kalian flashback dulu, kalian itu makan apa, mengkonsumsi apa gitu teman-teman ya, ataupun pola hidup kalian itu seperti apa gitu teman-teman ya. Flashback aja dulu teman-teman ya, dan ketika kalian sudah tahu apa penyebabnya, ya tangani teman-teman ya. Saya pribadi seperti itu. Dan saya nih, kalau misalkan kemarin makan gorengan ataupun makan apa ya, makan pantrangan itu berlebihan, ya pasti besoknya ataupun 2-3 hari itu pasti ada panas dalam. Dan itu sebenarnya wajar, orang yang lain juga mengalami seperti itu ketika berlebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak, mengandung lemak gitu teman-teman, berlebihan seperti itu ya pasti ada yang namanya panas dalam gitu teman-temannya. Dan untuk panas dalam sebenarnya hal yang wajar teman-teman, jangan dikhawatirkan teman-teman ya. Ketika kalian sudah sembuh ya, untuk panas dalam pasti ada ya teman-teman. Intinya kalian mentalnya sudah kuat, tidak ada kecemasan ya. Kalau misalkan sudah tidak ada kecemasan, ya ngapain sih dipikirin gitu teman-teman. Toh ini cuma panas dalam, toh ini cuma gangguan dari apa, misalkan tenggorokan ya gatal ya, toh ini cuma tenggorokan gatal. Dan dulu juga saya sering mengalami seperti itu gitu aja teman-teman. Jadi jangan dipikirin lah teman-teman. Soalnya saya membaca di kolom komentar itu, bang kenapa sih ini tenggorokan seperti rasanya seperti ada yang mengganjal, nggak hilang-hilang. Yang gimana mau hilang teman-temannya, kaliannya ada sensasi di tenggorokan, kalian terus dicemaskan, terus dipikirkan dengan jauh gitu teman-teman, selalu berandai-andai, dan alhasil asam lambungnya meningkat lagi teman-teman. Jadi nggak normal-normal gitu teman-teman ya, karena asam lambung dengan pemikiran kita itu berhubungan gitu teman-temannya. Berbeda tapi berhubungan gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk keliangan ya, tadi udah dibahas tapi masih panjang ya kayaknya. Untuk keliangan itu biasanya banyak sih penyebabnya teman-teman ya, selain dari pencernaan, terus dari stres, terus juga dari pola tidur ya. Kalian kalau misalkan mengalami keliangan, coba flashback ya, kalian tidurnya cukup nggak, istirahat malamnya cukup nggak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan istirahat malamnya belum cukup, kalian sadari dan pahami itu. Oh iya nih, saya kelayangan, terus saya pusing kepala, terus sakit kepala, oh malam tidurnya nggak cukup gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian bisa memahami ke sana, bisa apa ya, mencari tahu penyebabnya apa teman-teman ya, sudah besoknya tidurnya cukupi, istirahat malamnya cukupi gitu teman-teman ya. Itu sebenarnya wajar teman-temannya. Orang
flashback lagi teman-temannya, kita sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety teman-temannya, pasti kita juga dulunya kalau misalkan tidurnya kurang, itu kualitas hidup di besok harinya itu nggak sempurna teman-temannya, pasti ada lemes, letih, lesu, kurang gairah, kurang semangat gitu teman-temannya, karena kita kurang tidur ataupun kurang istirahat malam gitu teman-teman. Jadi sebenarnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu mengalami sensasi-sensasinya sebenarnya yang wajar-wajar aja teman-teman ya. Ketika kita itu sudah di fase pemulihan, itu sensasinya sebenarnya wajar-wajar aja teman-teman. Cuman orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis itu tidak mau menerima perubahan hal negatif di dalam dirinya teman-teman ya. Itu sepengalaman saya seperti itu. Ketika ada sensasi yang sebenarnya wajar, kita pikirkan dengan jauh, dengan berlebihan. Sebenarnya kalau misalkan kita flashback, kita bisa berpikir wajar, berpikir normal, itu oh iya, saya kelayangan, saya sakit kepala, oh semalam tidurnya kurang, jadi wajar dong hari ini ada kelayangan, terus ada pusing kepala gitu teman-teman. Kalau misalkan kita bisa berpikir wajar seperti itu kita bisa menanganinya teman-teman. Hati kita bisa tenang, pikiran kita juga bisa tenang gitu teman-temannya. Dan kalau misalkan hati dan pikiran kita tenang, ya asam lambungnya juga akan stabil gitu teman-teman. Jadi jangan supaya tidak ada perputaran teman-temannya, kita itu selalu berputar ya di lingkaran asam lambung GERD anxiety gitu teman-temannya. Ketika ada sensasi berpikirnya nggak wajar, ya alhasil asam lambungnya jadi tinggi lagi, udah asam lambung rendah ya ataupun stabil gitu teman-teman, karena pikirannya kita yang nggak tenang, akhirnya naik lagi gitu teman-teman ya. Jadi kalian pahami saja ke sana teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, dari sensasi-sensasi 4 sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis yang paling terakhir menurut pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi sensasinya seperti itu dan penanganannya seperti itu. Dan buat kalian yang mengalami di sensasi ataupun di fase seperti itu, kalian sabar aja teman-teman ya. Saya juga bisa melewatinya, kalian juga pasti bisa, karena ya untuk gangguan ini teman-teman sebenarnya kita bisa menanganinya gitu teman-teman ya. Asalkan kita memahaminya, pasti kita bisa menanganinya gitu teman-teman. Intinya kita ikhlas ya teman-teman ya, sabar, terus bisa menerima gitu teman-teman ya. Kita ikhlas, sabar, terima gitu teman-teman ya. Ikhlas ya, inilah ya, kita itu ya waktunya sakit mungkin ya teman-teman ya. Ikhlas saja, ini bahwa ujian dari Yang Maha Kuasa teman-teman. Terus sabar ya menjalaninya gitu teman-teman ya. Sabar, kita harus sabar ya, inilah ujian hidup kita gitu teman-teman. Terus terima saja teman-teman ya. Terima saja bahwa inilah sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Jangan pernah berpikir berandai-andai kemana-mana gitu teman-teman ya, agar hati dan pikiran kalian itu tenang teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Saya doakan teman-temannya, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, yaitu kebahagiaannya, keceriaannya ya teman-temannya. Dan hari-hari kalian itu yang dulu itu yang kalian rindukan itu semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman ya, doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.